Selamat datang di YouTube channel saya, Darwin. Sesi ini saya akan membahas mengenai social computing atau komputasi sosial dalam ranah bisnis. Sebelumnya, ingat like dan subscribe YouTube channel saya untuk dapatkan notifikasi terkini mengenai IT ataupun video rekaman lainnya. Komputasi sosial. Pertama-tama kita butuh tahu evolusi dari web atau website. Yang pertama diawali dari web 1.0. Nah, dalam web 1.0 ini adalah masih fokus kepada bagaimana internet itu hadir untuk memberikan informasi. Jadi hanya memberikan informasi, satu jalur, one way. Nah, seiring perjalanan teknologi, kemudian hadirlah yang namanya Web 2.0. Di sini, Web 2.0 penekanannya adalah sosial atau adanya interaksi. Di mana kalau secara arsitekturnya, arsitektur server itu berbasis cloud. Nah, sekarang ini kita masih di Web 2.0, tetapi udah mulai masuk kepada Web 3.0. Balik lagi kepada Web 2.0, definisi dari cloud computing ini adalah kita membuat satu website. Website itu simpannya di mana? Bisa kita hosting, ataupun kita simpan di cloud. Nah, tetapi kalau kita sekarang ini kalau simpan di hosting ya terkadang ada plus minus, di cloud juga ada plus minus. Tetapi saya pribadi sebagai praktisi biasanya menggunakan cloud karena dengan cloud saya bisa lebih eksperimen, saya bisa lakukan kustomisasi dari level infrastruktur, contohnya penambahan firewall ataupun security layer lainnya. Nah, jadi dalam cloud computing ini kita nggak butuh harus beri server. Beda dengan web 1.0. Waktu masa 1.0 ini, dia infrastrukturnya adalah dedicated, artinya wajib investasi di server. Nah, kalau di web 2.0 nggak usah lagi karena udah berbasis cloud. Simpan aja di cloud. Contoh sederhana dari cloud, Google Drive, Dropbox, itu adalah cloud. Nah, sekarang, ini dalam proses transisi menuju web 3.0, yaitu semua layanan itu udah berbasis AI dan decentralized, atau istilah namanya edge computing. Ada cloud computing, edge computing. Kalau cloud computing di sini adalah dia terpusat. Kalau edge computing, dia dibagi-bagi. Ya, seperti yang kita ketahui, teknologi blockchain, dia nggak tersentralisasi. Jadi dia tersebar. Di mana ada juga manfaatnya, yaitu kalau dalam contoh implementasi di dunia akademis, yaitu menghindari plagiarisme. Karena dia udah tersebar. Kalau misalnya ada orang yang hendak melakukan plagiarisme dalam satu penelitian, nah dia karena tersebar, kita bisa ngecek, kayaknya semuanya nggak ada yang aneh kan, semuanya sama datanya, tapi hanya punya yang satu ini aja yang berbeda. Nah itu berarti bisa dideteksi lebih mudah. Dalam pemaparan video ini masih membahas di bagian Web 2.0 karena dalam pembahasan studi kasus bisnis. Social computing di dalam bisnis. Nah, sebelumnya saya mau jelaskan ulang ya mengenai social computing. Kata dasar dari sosial dan komputer. Sosial kita udah tahu, masyarakat. Komputer berarti komputer. Kenapa ada materi mengenai social computing? Nah, karena dengan kehadiran komputer atau teknologi, behavior, perilaku manusia dalam menjalani kehidupannya itu udah jadi berbeda. Dalam kehidupan sehari-hari, nggak usah sampai ke bagian bisnis, ketika kita bangun tidur, yang kita ngecek pertama kali adalah WhatsApp ataupun email. Nah, jadi itulah perilaku yang seakan-akan sudah menjadi pekerjaan prioritas, primer. Nah, itulah yang mengubah perilakunya. Oleh karenanya, kita pun harus secara bijak harus membedakan kapan memang kita butuh computing, kapan kita tidak butuh computing. Karena work-life balance itu merupakan faktor yang tidak boleh terlupakan. Balik lagi ke dalam bagian bisnis, jadi fundamental social computing dalam bisnis itu mempunyai benefit hanya kepada dua, yaitu kepada customer dan kepada bisnis itu sendiri. Contoh, kepada customer. Jadi vendor bisa merespon komplain lebih baik, secara lebih baik dan lebih cepat. Karena ini semuanya udah komputer. Apalagi kalau memang responnya atau feedbacknya itu melalui komplain di dunia medsos, itu lebih mudah lagi, kita segera take action. Manfaat bagi customer juga, jadi customer bisa membantu customer lain. Jadi contohnya kehadiran forum. Nah, misalnya ada saya nih beli sesuatu barang, kemudian saya rasa puas, kemudian saya bantulah promosikan. Atau saya kasih testimoni.
Nah, secara nggak langsung saya juga membantu customer lain sebelum melakukan transaksi pembelian. Ekspektasi dari customer itu bisa dijumpai secara cepat dan totally. Artinya, satu produk, karena kalau memang tidak ada internet, bagaimana saya bisa mengetahui benefit, fitur dari produk tersebut? Nah, justru adanya blog atau adanya medsos yang membedah produk tersebut. Sehingga kebutuhan dari customer sebelum membeli, dia akan baca blog tersebut terlebih dahulu. Kalau memang cocok, dia langsung beli tanpa butuh lagi tanya jawab yang terlalu lama. Customer juga mudah untuk melakukan search, chatting, dan sebagainya. Kemudian benefit untuk bisnis itu sendiri apa? Kita bisa testing produk baru atau penetrasi market. Kita bisa belajar banyak hal dari customer. Belajarnya bisa secara langsung, bisa secara tidak langsung. Secara langsung, ya udah jelas, komunikasi dengan customer. Secara tidak langsung, kita bisa melihat review, baik melalui marketplace ataupun media sosial. Kita baca komentar dari customer. Kemudahan mengidentifikasi problem, mengurangi kemarahan dari customer, kita bisa belajar customer experience secara cepat. Karena feedback itu namanya online, live, tidak ada delay time. Meningkatkan penjualan, karena customer bisa mendiskusikan produk melalui media sosial. Kita bisa menciptakan campaign marketing dan brand awareness. Menggunakan apa? Bisa email marketing, bisa WhatsApp marketing, TikTok marketing, dan lain sebagainya. Menggunakan low cost user generated content. Nah, jadi kita nggak butuh seperti konvensional lagi ya, seperti dulu. Kalau mau promosi, kadang kita harus masukkan iklan di koran yang secara offline, dan kadang sekarang saya ajukan, ya bisa jadi besok atau 2 hari lagi. Nah, kalau secara online, saya sekarang post, sekarang langsung tampil di masyarakat. Advertising secara free. Dan kita bisa influence, menciptakan brand advocate. Brand advocate ini adalah tingkatan setelah dari loyalty. Ketika seorang customer sudah mencapai satu titik yang namanya loyalty, nah, berikutnya adalah dia akan menjadi advokat. Artinya, dia akan bela-belain produk ini. Ketika temannya atau lingkungannya menggunakan produk yang berbeda, dia akan memberikan masukan, kamu harusnya pakai produk ini, karena saya sudah merasakan benefitnya. Itulah brand advocate. Social computing dalam ranah shopping, apa? Sebenarnya tadi udah dibahas, yaitu ada bisa buat rating, kita bisa review, dan bisa rekomendasi. Jadi sistem itu bisa rekomendasikan berdasarkan history data, yaitu rating dan review. Kalau satu produk, dia mendapatkan rating 2, 3, angka maksimumnya 5. Jadi nanti di bagian rekomendasi, dia nggak akan memprioritaskan rating itu. Karena masyarakat sudah menilai produk itu bermasalah. Tetapi kalau review atau ratingnya itu bagus, maka rekomendasi condong dia akan memprioritaskan rating atau review tersebut. Dalam rekomendasi ada 2 cara, bisa berdasarkan algoritma tertentu atau menggunakan AI. Social computing ada group shopping, mungkin ada WhatsApp group, pecinta produk tertentu, misalnya pecinta jam tangan atau pecinta laptop, shopping community, kemudian ada marketplace, kemudian ada peer-to-peer shopping model. Peer-to-peer shopping model berarti langsung ya, direct. Kalau di marketing, social computing-nya itu seperti gimana, yaitu bisa lakukan advertising secara tepat. Nah, selain itu, kita bisa lakukan market research. Bisa menggunakan Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, atau platform lainnya yang mungkin belum muncul, atau bisa jadi segera akan muncul. Social computing dalam Customer Relationship Management, atau CRM, Customer Relationship Management, berarti bagaimana kita memanage hubungan dengan pelanggan. Nah, dalam hal ini, mau secara manual maupun secara online, itu sama-sama merupakan Customer Relationship Management. Contohnya, ketika di hari ulang tahun, menerima email selama ulang tahun, nah ini ada spesial, promo spesial. Ini namanya CRM. Kemudian bisa memberikan kupon, spesial kupon, menggunakan WhatsApp,
Atau dia memberikan value. Value di sini, kalau kita memiliki satu blog, menyampaikan benefit dari sebuah produk. Jadi jangan semata-mata mengutamakan dari sisi penjualannya, tetapi apa value yang ingin disampaikan, apa value yang ingin diberikan kepada pelanggan. Contohnya, kalau saya ambil produk jam tangan, nah jam tangan ini kalau secara fungsi utamanya yaitu untuk melihat jam. Nah, fungsi lain, misalnya untuk fashion, kemudian untuk apresiasi terhadap mahakarya dari produk jam tersebut. Nah, apresiasi tersebut, jam itu dibuat, itu kan ada historicalnya. Bagaimana sisi seninya, bagaimana filosofinya. Nah, itu yang disampaikan, yaitu value yang kita deliver kepada customer. Apakah yang kita deliver telah dituangkan dalam bentuk blog, kemudian kita kasih link, atau disampaikan secara visual satu gambar di media sosial, Instagram, kemudian kita kasih link. Social computing dalam ranah human resource management yaitu lakukan rekrutmen dan lakukan training. Dalam perusahaan, Departemen HRD bukan hanya menangani rekrutmen, kemudian menangani kasus karyawan, SP, dan sebagainya. Tetapi dia hadir, tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi, untuk melihat, menyetarakan, mengurangi kesenjangan, terus bagaimana menjadi seorang penetrasi ketika adanya konflik di dalam suatu perusahaan. Nah, semuanya hari itu memang ada yang bisa menggunakan komputer, ada yang tidak bisa menggunakan komputer dalam menyelesaikan masalah. Tetapi yang paling jelas di sini adalah rekrutmen. Nah, rekrutmen kan ada psikotes, tes IQ, tes kepribadian, nah itu bisa menggunakan sistem. Sehingga tidak butuh lagi dilakukan analisa secara manual. Tapi memang tidak semua hal tes psikologi itu bisa menggunakan sistem. Contohnya grafologi. Nah, kalau sekarang belum tahu ya, karena bisa jadi itu dituangkan ke dalam expert system. Kemudian dalam melakukan training, kita training karyawan, lakukan penilaian. Nah, penilaian itu kan menghabiskan waktu. Kalau training dilakukan secara online, kemudian sistem akan koreksi. Begitu udah di-submit, langsung dapat nilainya. Nah, itulah social computing dalam ranah human resource management. Sekarang ini mulai masuk kepada metaverse. Ada beberapa perbankan, kemudian ada kota yang mulai berkecimpung, mulai ingin mengembangkan metaverse ini. Jadi sebenarnya metaverse ini juga merupakan bagian dari social computing, yaitu mengubah perilaku masyarakat. Tetapi dalam proses perubahan, yang kita fokus itu adalah kepada perubahan yang positif. Metaverse, dia menggunakan 3 komponen utama. Yang pertama adalah virtual reality. Jadi dengan menggunakan kacamata virtual ini, ya kita bisa melihat seakan-akan kita ya masuk ke dalam dunia virtual tersebut. Contohnya, kalau dalam metaverse, meeting online, sekarang ini kalau di Web 2.0, meeting online yang menggunakan Zoom atau Google Meet. Tetapi kalau dalam dunia metaverse, meeting online itu ketika saya pakai kacamata, saya udah masuk ke dalam dunia metaverse, duduk di ruang meeting. Nah, teman, partner yang ingin melakukan meeting juga, dia pakai kacamata, kita sama-sama kumpul di ruang meeting virtual. Itulah virtual reality. Komponen kedua dari metaverse adalah augmented reality. Sebelumnya augmented reality dia berdiri sendiri, yaitu harusnya kalau masih ingat Pokemon Go, bermain Pokemon dia cukup mengarahkan handphonenya di jalan, nah dapat saya ambil Pokemon. Maksud saya nggak tahu ya ambil Pokemon atau gimana karena saya bukan gamer, saya cuma tahu ada Pokemon Go. Nah jadi di augmented reality saya nggak masuk ke dalam dunia virtualnya, melainkan saya tetap menggunakan handphone. Saya di dunia realita, di dunia real. Saya melihat virtual harus menggunakan media, handphone. Itu augmented reality. Komponen ketiga dari metaverse yaitu adanya AI, artificial intelligence. Kehadiran AI ini merupakan sesuatu hal yang sesuatu yang berbeda ya, yang mampu mereplace pekerjaan-pekerjaan yang wasting time. Contohnya ada administrasi yang bisa kita cut, kemudian bahkan analisa market selama kita memiliki data historical, kita bisa tahu behavior dari customer tersebut. Nah, semuanya itu menggunakan artificial intelligence. Jadi ada istilah supervised learning, yaitu pembelajaran berdasarkan data historical.
unsupervised learning, pembelajaran tanpa butuh historical, jadi dia bisa upgrade sendiri ilmunya. Yang ketiga namanya hybrid learning, yaitu gabungan dari supervised dan unsupervised. Jadi singkat kata, social computing ini adalah bagaimana kehadiran komputer, kehadiran teknologi mengubah perilaku sosial. Bisa ada yang positif, ada yang negatif, tetapi kita harus bisa mengubah. Ketika mulai masuk ke bagian yang negatif, tentunya kita terlena, habis waktu, wasting time di dunia entertainment, di dalam metaverse, ya kita harus tahu atur time management kembali. Kadang boleh di dunia virtual, tapi kadang kita harus balik lagi ke dunia real. Di mana kehadiran teknologi ini sebenarnya bukan untuk memanjakan, tetapi untuk problem solving dalam keseharian, dalam bisnis, dalam marketing, human resource management, atau dunia-dunia lainnya. Demikian sharing saya mengenai social computing. Semoga bermanfaat. Saya Darwin. Terima kasih.